Ya kalau nggak ada politik gimana ya Mas ya, politik ini kan menentukan kehidupan kita. Segala macam ini, nah ini juga satu hal yang susah untuk meyakinkan anak muda sekarang. Mereka banyak sekali kan yang apatis, mereka banyak sekali yang nggak peduli gitu ya, mikirnya apa sih nggak ngaruh dengan kehidupan gue. Juga anggota-anggota DPR kalau rapat paripurna kan kemudian juga nggak dengerin apa-apa kan. Aduh Mas, saya tidak bisa bertanggung jawab pada semua koncoku dong. Itulah yang disebut kemudian diam, duduk, gitu kan, tidur, gitu kan. Aduh. That's a perception, public perception terhadap parlemen. Gimana Anda merespon itu? Ya saya rasa kan tidak semua seperti itu ya. Kalau kita bilang tidak semua seperti itu, banyak juga yang bagus-bagus juga banyak. Masyarakat juga pasti bisa menilai. Berarti yang 4 tahun udah jadi 1 tahun udah return of investment. Udah Mas. Jadi kalau kita ngomong orang bilang masuk ke DPR dia tidak berhitung, itu sebetulnya agak naif deh. Iya kan? Orang kan kalau ini pasti dia tahu dong. Kos saya berapa? Apakah ini melihat bagaimana sih pelaksanaan dan persiapan pemilu 2024. Regularitas pemilu yang dilaksanakan di Indonesia itu 5 tahunan. Oke, jumpa lagi di Back to BDM edisi The Candidate. Hari ini saya kembali akan berbicara dengan anggota DPR ya 2019-2024 dan kemudian akan mencalonkan diri lagi sebagai anggota DPR untuk periode 2024-2029. Kali ini saya akan menghadirkan seorang caleg dari Partai Golkar yang bernama Christina Aryani yang akan berada di daerah pemilihan Jakarta 2. Jakarta 2 itu meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan di daerah pemilihan di luar negeri. Mbak Christina, apa kabar? Baik, terima kasih atas undangannya. Baik ya. Terima kasih. Iya, Happy ya kalau jadi anggota DPR ya? Happy? Capek Mas, capek. Ya? Tapi Serius, pekerjaannya capek. menyenangkan. Tapi menyenangkan kan? Menyenangkan. Kalau bikin undang-undang saya sangat senang. Tapi undang-undangnya banyak yang diprotes orang juga gitu. Ya itu ada lah, pasti 1-2 pasti ada ya banyak kan. jangan-jangan. Katakan partisipasi publik juga nggak mungkin 220 juta orang kan Mas gitu. Jadi ya pasti nggak bisa ada undang-undang yang menyenangkan semua orang, itu sulit. Oke. Pertanyaan saya gini Mbak. Kenapa sih ingin jadi caleg? Padahal DPR itu menurut berbagai lembaga survei itu tingkat persepsinya sangat negatif, paling rendah seperti dari publik. Kenapa? Ya pertama-tama kan memang ini impian saya dari dulu gitu. Impian dari cita-cita. Cita-cita Oke. untuk terlibat dalam perumusan legislasi secara aktif. Nah caranya kan nggak mungkin kalau di luar, harus masuk di DPR dan itu yang menjadi niatan gitu ya. Dan sejauh ini sih berjalan dengan baik gitu. Kalau bicara soal legislasi, ada beberapa undang-undang yang saya cukup bangga gitu ya. Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu saya sangat aktif. Lalu undang-undang pelindungan data pribadi, dan sekarang saya sedang mengerjakan revisi undang-undang ITE. Yang belum selesai sampai sekarang. Yang belum selesai, sebetulnya kalau terlalu cepat juga nanti ada masalah lagi Mas. Kita kan mau revisi ini sekali bukan untuk kemudian Kalian jangan-jangan pemilu udah sampai pemilu nggak jadi lagi itu. seharusnya sih masa sidang berikut itu bisa selesai. Karena tinggal beberapa pasal aja. Tapi ya itu kan kadang-kadang tiba-tiba ada apa lagi gitu. Padahal ya itu proses lah, proses politik lah. Itu masih dalam taraf yang oke sih kalau saya lihat. Jadi memang cita-citanya Iya. menjadi member of parliament. Iya. Kenapa? Sejak 2006. Sejak 2006 itu apa? 2006 itu is like a turn back gitu ya. Jadi saya kan belajar hukum. Oke. Nah akhirnya saya belajar hukum, saya lihat ini undang-undang nih produk politik gitu. Kita kan kerjaannya sarjana hukum yang ngafalin undang-undang kan. Bohong lah kalau dibilang nggak ada hubungannya dihafalin nggak. Nah tapi ini semua kan buatan lembaga politik gitu, buatan DPR. Jadi kalau memang saya merasa baca undang-undang harusnya nggak begini, harusnya nggak begitu. Nah gimana saya mau mempengaruhi gitu? Ya saya harus masuk ke dalam. Jadi 2006 itu boleh dibilang ini ya turning back itu. Jadi saya juga mikir kalau mau ke DPR harus lewat partai politik. Jadi saya daftar, waktu itu ada 3 partai besar dan saya menentukan pilihan ke partai Daftar Golkar. kemana aja dulu? Hanya ke partai Golkar langsung. Lewat 3 besar apa? Ada PDIP waktu itu, lalu ada P3 juga. Saat itu yang familiar lah ya. Nah saya pikir saya akan lebih cocok, lebih bisa diterima di Partai Golkar. Karena kan memang ini bukan partai milik ini ya, milik seseorang gitu. Jadi akan lebih mudah lah untuk ini. Dan lihat-lihat dari pembelajaran, riset, akhirnya pilih ke situ dan terbukti itu pilihan yang tepat. Gini, kalau dari berbagai lembaga survei baik DPR maupun partai politik itu kan tingkat kepercayaan publiknya paling rendah sih.
Kenapa Christina kemudian masuk ke DPR dan kemudian ke partai politik? Jadi saya ini bukan job seeker ya Mas ya. Bukan job seeker. Okay. Jadi saya sebelumnya juga saya profesional, saya lawyer juga, tapi saya bekerja di perusahaan besar sebagai legal counsel sampai akhirnya juga secara ini posisi saya juga udah tinggi. Waktu itu ada BUMN dari Tiongkok, saya kerja sebagai salah satu chiefnya. Nah, jadi memang kalau secara profesional saya cukup lah sudah dengan pekerjaan saya itu. Tapi ya itu tadi, balik untuk bikin undang-undang itu saya harus masuk di DPR. Soal persepsi yang jelek, kita kan juga tidak bisa gimana ya, sebenarnya ya ini ketimpaan aja gitu. Kita kan nggak fair juga kalau gara-gara 1-2 hal yang jelek terus semua yang bagus yang dilakukan jadinya kayak dinegasikan gitu, kayak as if it doesn't exist. Tapi kan memang faktanya persepsi seperti itu, dan mengubah persepsi ini kan bukan hal yang mudah. Masyarakat kan sangat mudah juga untuk ngejudge orang gitu ya. Satu hal salah aja langsung image-nya jelek gitu, seperti itu. Tapi konsisten dari longitudinal survei, persepsi publik terhadap partai politik dan juga terhadap parlemen itu selalu lebih rendah daripada lembaga-lembaga lain. Artinya kan bukan case by case, memang itu adalah mungkin publik tidak pernah atau tidak merasa diwakili oleh wakil-wakilnya. Bisa jadi kayak contoh aja, kita ambil konteks yang real nih ya, dalam sekarang gitu kan. Begitu banyak, karena ini mulai memasuk masa kampanye kan, begitu banyak orang yang turun ke bawah untuk menyerap aspirasi gitu kan, untuk memperjuangkan, mendengarkan dan lain-lain. Nah, selama ini kan contoh nih yang real gitu, tiba-tiba concern dengan pekerja migran. Saya ini kan udah urus pekerja migran dari 2018 Mas gitu ya. Jadi ini sesuatu yang continue gitu. Tiba-tiba sekarang jadi banyak yang mau ngurusin pekerja migran. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika tidak jadi, nanti apakah tetap akan concern dengan pekerja migran? Nah, hal-hal seperti ini kan mungkin jadi menimbulkan kekecewaan juga di publik. Mereka jadinya merasa kita didekati hanya ketika ada pemilu gitu. Nah, itu bisa jadi menunjukkan memberikan kepercayaannya juga jadi jatuh gitu kan. Ya, banyak hal-hal seperti itu. Nah, tadi juga Mas bilang undang-undang banyak yang diuji, misalnya di Mahkamah Konstitusi, itu juga kan pasti juga menjadikan ini. Tapi apakah karena hal-hal itu saya langsung mau menarik diri gitu? Udah nggak usah balik? Enggak dong, karena kan memang passion saya di situ gitu. Tapi banyak orang yang mengatakan politik itu kotor. Ya, kalau nggak ada politik gimana ya Mas ya? Politik ini kan menentukan kehidupan kita. Segala macam ini, nah ini juga satu hal yang susah untuk meyakinkan anak muda sekarang. Mereka banyak sekali kan yang apatis. Mereka banyak sekali yang nggak peduli gitu ya. Mikirnya apa sih, nggak ngaruh dengan kehidupan gue gitu kan. Nah, ini yang kita coba sadarkan mereka kalau ini tuh semua sebetulnya bersinggungan dengan kehidupan kalian. Dan kalau kalian antipati, kalian tidak mau ikut terlibat, ini juga yang rugi ya kalian sendiri gitu. Mereka kan sebetulnya bisa mempengaruhi kebijakan. Saya bikin platform waktu itu. Jadi anak-anak muda kita ini bisa menyampaikan aspirasi ya. Nanti itu kan lintas komisi, kita bisa bantu teruskan ke komisi-komisi terkait. Ya berjalan oke sih so far, tapi tidak sesuai dengan cita-cita saya di awal. Karena itu tadi mungkin mengubah persepsi ini perlu waktu. Ini jadi satu challenge juga, mengingat 2024 ini kan pemilih mudanya banyak sekali. Okay. Kalau menjelang kampanye itu kadang-kadang muncul satir gitu kan, atau muncul di meme di media sosial. Tiba-tiba orang menjadi banyak orang baik gitu. Itu memang begitu, benar banget. Kemudian saya bilang satu ya, soal yang pekerja migran gitu kan, mendadak. Terus bantuan gitu kan, rajin gitu ya. Itu sebetulnya saya harap ya masyarakat bisa menilai lah ya, bisa melihat gitu mana yang memang konsisten baiknya gitu, dengan mana yang konsisten baiknya itu situasional gitu ketika ada. Jadi semua orang merasa baik. Tapi itu penyakitnya setelah beliau jadi anggota DPR, menyandang status yang terhormat gitu kan. Ibaratnya di WA pun kemudian nginep gitu. Nah, makanya ini saya harap masyarakat kita bisa inget tuh ketika WA-nya itu nginep ya kan. Tapi masyarakat tuh suka cepet lupa juga loh Mas Budiman. Ini ketemuan langsung di lapangan ya, biar katanya sudah kecewa gitu ya, sudah ini, tapi ternyata bisa dibujuk kembali. Jadi masyarakat tuh memang gampang lupa. Ya, orang Indonesia in general lah, kita lihat kayak ada kasus-kasus yang super besar gitu ya. Contoh nih, saya nggak akan sebut nama, tapi misalnya yang memalukan sekali gitu, yang kalau itu terjadi dengan kita, touch wood Mas, mungkin kita udah nggak mau keluar dari gua kali kan. Tapi ternyata masyarakat Indonesia itu pemaaf dan bisa menerima kembali dan bahkan bisa lupa. Banyak kisah kayak gitu. Ya, Christina menganggap menjadi politisi sebagai sebuah profesi, sebagai sebuah ruang pengabdian, atau sebagai vocation, sebagai panggilan? Panggilan ya jelas, karena ada beberapa hal yang memang saya perjuangkan yang saya tidak bisa memperjuangkan itu kalau saya tidak duduk di situ. Itu satu.
Kalau sebagai profesi politisi enggak ya, profesi legislator kayaknya ya, karena memang membuat undang-undang itu menjadi passion juga, dan juga itu yang saya kerjakan. It takes a lot of energy, itu makan banyak waktu. Apalagi ya mungkin 2 hal itu ya, tapi terlepas dari segala challenges-nya, saya memang enjoy gitu. I feel happy karena ya kerjaannya sebenarnya menyenangkan bagi saya. Saya suka belajar kali ya. Jadi dan di DPR tuh kita tiap hari belajar. Bahkan untuk rapat-rapat aja kalau kita nggak belajar kita nggak akan bisa contribute gitu. Jadi ya pasti kita harus banyak baca, harus banyak riset juga. Tapi banyak juga anggota-anggota DPR kalau rapat paripurna kan kemudian juga nggak dengerin apa-apa kan? Aduh, Mas, saya tidak bisa bertanggung jawab pada semua koncoku dong. Itulah yang disebut kemudian diam, duduk, gitu kan, tidur, gitu kan. Aduh. That's a perception, public perception terhadap parlemen. Gimana Anda merespon itu? Ya saya rasakan tidak semua seperti itu ya. Kalau kita bilang tidak semua seperti itu, banyak juga yang bagus-bagus juga banyak. Masyarakat juga pasti bisa menilai. Apalagi di era sekarang ini media sosial, rekam jejak itu kan kelihatan Mas, ya kan? Dari postingan seseorang anggota DPR aja kelihatan dia itu sebetulnya ngapain. Itu sebetulnya masyarakat kalau mau teliti sedikit bisa lihat. Contoh nih, contoh yang lucu-lucu. Kalau postingannya isinya semua kayak hari-hari besar gitu kan, berarti kan dia nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau memang hari yang dia lakukan apa, sharing, dia kan bisa punya tim juga untuk membantu kalau memang orangnya nggak gadget savvy. Tapi banyak juga yang postingannya di media sosial nggak ada kaitannya dengan itu, nggak ada kaitannya dengan pekerjaan dia di parlemen. Aduh, ya saya dan again I cannot speak for everybody ya, itu satu hal. Tapi what I'm trying to do is I'm trying to do it differently gitu. Dan so far I think I'm doing okay. Dalam konteks itu ya, saya bikin yang namanya catatan kerja. Jadi itu saya laporkan tiap akhir masa sidang dan reses. Jadi masa sidang ini kita bahas apa aja di Komisi 1, kita bahas apa aja di Balik. Ditaruh di mana? Di medsos, semua di medsos medsos, saya, di Facebook, Instagram, itu semua. Kunjungan kita kemana, apa yang kita bicarakan. Jadi itu is a way untuk mengkomunikasikan ke masyarakat. Tapi kan tidak semua masyarakat punya medsos itu. Jadi memang kadang-kadang informasinya, apalagi kalau kita turun ke masyarakat di RT-RT ya, di Jakarta aja deh, ini kota besar. Tidak semua informasi itu nyampe gitu. Jadi kita juga harus menceritakan ke mereka. Fungsi DPR aja belum semua tahu. Jadi kalau saya turun pasti saya ceritain fungsi DPR itu apa gitu. Jadi masyarakat juga tidak punya persepsi yang salah. Kadang-kadang kan mikir DPR itu bangun jembatan, DPR itu bangun gedung gitu. Itu bukan, tapi DPR bisa menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah. Jadi sebenarnya jembatan itu sih. Nah, jembatan atau tipe sinergi kalau saya bilang ini yang saya kerjakan sejak 2019 untuk WNI di luar negeri. Jadi WNI di luar negeri ini contoh lah, kita ambil beberapa daerah kayak Malaysia gitu ya. Banyak sekali kan yang statusnya tidak berdokumen. Jadi mereka masuk ya bisa jadi korban TPPO, bisa jadi memang masuk sendiri knowingly dan tidak punya izin permit gitu ya. Nah mereka ini seringkali merasa ketika mereka tidak punya permit, mereka itu tidak bisa dilindungi lagi oleh negara. Jadi mereka takut untuk pergi ke perwakilan, mereka malah takut. Nah inilah yang kita coba jembatani. Enggak loh, biarpun enggak punya dokumen, perwakilan tidak melihat KJRI tidak melihat status legal atau tidaknya. Semua tetap dilindungi, cuman memang dari sisi imigrasi negara bersangkutan, there is a problem. Itu sih. Banyak orang juga mengatakan menjadi anggota DPR sekarang take a lot of money, butuh banyak uang gitu. Pengalaman Christina di 2019 gimana mengatasi isu-isu soal money politik, isu soal apapun juga? Jadi waktu 2019 itu, nah mungkin Mas dengar akhir-akhir ini ada Caimin kemarin ngomong katanya kalau dapil DKI Jakarta 40 miliar gitu 40 kan. miliar. Nah itu saya sih sebenarnya ketawa ya. Jadi kalau 40 miliar tuh pasti dia melakukan hal-hal yang too big gitu. Kayak mungkin dia bikin panggung kali atau bikin apa atau mungkin ngumpulin orang ribuan atau apa segala macam. Tapi pengalaman saya di 2019 dan itu memang saya niatin dari awal. Berapa yang saya mau spend ya saya profesional ya. Jadi saya tahu lah berapa yang saya mau spend gitu. Berapa yang saya siap untuk spend. Dan ternyata itu bisa dipenuhi gitu. Jadi tidak semua harus dengan biaya seperti yang dikatakan teman-teman. Kalau misalnya ini ada juga kok teman-teman yang masuk dengan biaya sangat kecil gitu. Tapi ya other things help kayak popularity itu sangat membantu. Jadi kalau yang populer itu pasti biaya kampanyenya kecil Mas. Karena masyarakat lebih tahu ya, sudah tahu dia menang di popularitas gitu. Berapa Christina habis di 2019? Saya nggak akan sebutkan nominalnya, tapi 1 tahun gaji anggota DPR itu bisa dihitung. 1 tahun gaji anggota DPR. Iya.
Oke. Masih gaji udah beredar kan di mana-mana, udah ketahuan. Berarti yang 4 tahun jadi 1 tahun udah return of investment. Udah Mas. Jadi kalau kita ngomong orang bilang masuk ke DPR dia tidak berhitung, itu sebetulnya agak naif deh. Oke. Iya kan? Orang kan kalau ini pasti dia tahu dong. Kos saya berapa? Apakah ini kecuali dia memang seorang apa ya? Seseorang yang berjiwa sosial sangat tinggi gitu ya, mau mengeluarkan banyak sekali lalu tidak mengharapkan get something, nggak usah get something in return deh, pokoknya break even aja kan pasti semua orang punya hitung-hitungan kan, cost and benefit itu kan pasti itu maksudnya Jadi kalau lihat 1 tahun gaji anggota DPR plus tunjangan-tunjangan, enggak, hanya gaji aja. hanya gaji aja. Gaji aja. Berarti Ya gaji itu udah termasuk kan komponennya banyak Mas. oke. Itu total 1 tahun Kita mau ngomongin ntar kan Krisdayanti nih. enggak banyak. Aku mau tahu berarti 4 tahun berikutnya tinggal profit dong lo gitu. Jadinya kayak usaha dong ya. Iya dong. Kalau pendekatannya gitu. Saya kan banyak pergi ke luar negeri. Nah, Oke. Dapil DKI Jakarta 2 ini tidak diberikan anggaran untuk pergi ke luar negeri. Jadi dihitung sebagai DKI Jakarta aja. Jadi waktu dulu saya bicara gitu kan sama teman-teman kalau saya jadi nanti ini kan selama ini mereka tuh hanya didatangin kalau pemilu gitu. I want to change that gitu. Saya mau tetap datangi mereka di desa saya apa segala macam. Yang incumbent ngobrol ke teman yang lain, si Kristina belum tahu aja, cukupnya buat naik bajai gitu untuk SPPD-nya. Tapi ternyata saya bisa lakukan itu. Banyak loh Mas, saya udah berkunjung ke banyak yang daerah-daerah yang antah berantah, yang Mas pikir juga aduh terlalu effort gitu untuk ke sana. You name it, Panama, Suriname. Dan setiap kali ada kunjungan misalnya ya kemana, itu kan saya selalu optimalkan, saya bisa kemana lagi untuk menyapa dan menemui warga negara Indonesia di berbagai Oke. wilayah. Kalau 2019 kira-kira 1 tahun pendapatan DPR. Masuk Kalau 2024 kira-kira berapa akan naik? lebih banyak. Kenapa? Akan lebih banyak. Kenapa? Karena sudah banyak yang kenal saya. Jakarta Pusat Selatan ini ada 109 kelurahan. Pasti semua yang tahu itu pengen dong didatengin, pengen dong lihat Kristina itu seperti apa gitu loh. Pengen dong bertemu langsung. Nah, jadi pasti dari situ lebih banyak. Yang di luar negeri juga pasti akan lebih banyak yang harus saya datangin. Jadi dari situ aja juga udah lebih APK. Ya kan kita APK bicara spanduk lah, billboard, alat peraga. Ini kan kalau dulu ya mungkin saya sebisa saya lah gitu. Kalau sekarang kan pasti ya itu tadi dengan hitung-hitungan ada berapa kelurahan, pasti kan harus ada di tiap kelurahan dan lain-lain. Jadi dari situ aja kosnya sudah. Jadi paling banyak di mana biaya itu? Kalau waktu dulu sih di APK Mas. APK. Tapi APK kan ada dampaknya ekonomi kecilnya bergerak. Iya. Nah kalau sekarang pasti naik sampai 50%. Kayaknya lebih Mas. Oh lebih? Atau 2 kali Bisa lipat? 2 kali. Karena memang makin banyak orang atau makin materialistik? Karena saya tidak main money politik ya. Iya. Jadi karena itu aja yang harus dikerjakan menjadi lebih banyak. Things to do-nya jadi lebih banyak. Yang mesti disapa kan kalau pertemuan nggak mungkin Mas kita nggak kasih konsumsi ya kan snack untuk ketemu orang nggak mungkin kan. Kayak gitu. Nah itu kalau banyak pertemuan ya otomatis kan cost-nya juga nambah gitu. Oke. Nah sekarang kan sebagai caleg ya. Tapi pada sisi lain kan juga harus punya misi untuk memperjuangkan Ketua Umum Partai Golkar Mas Airlangga Hartarto untuk menjadi entah apakah jadi calon presiden, apakah menjadi calon wakil presiden. Itu gimana mengkombinasikan pada satu sisi harus mengkampanyekan dirinya, mengkampanyekan Golkar, ya pada sisi lain harus mengkampanyekan Ketua Umum kalau kemudian menjadi capres atau menjadi cawapres. Kalau itu sih bisa inline. Itu kan dulu juga kita lakukan waktu kita waktu 2019 itu kan partai kami kan mendukung Pak Jokowi gitu. Jadi memang itu sesuatu yang inline dilakukan. Ketika kita sosialisasi, selain mensosialisasikan diri kita sendiri, kita juga mensosialisasikan calon presidennya. Jadi itu sesuatu yang berjalan dengan ini aja sih Mas, natural bakal nantinya. Natural. Natural dalam arti kalau Pak Airlangga jadi cawapres. Menjadi cawapres. Tapi akan jadi cawapres atau jadi capres? Kita kalau capres kayaknya sudah enggak ya, kan udah ada 3 nih, udah kelihatan yang fix ya, yang porosnya seperti ini gitu. Tapi kami masih berjuang nih sampai pendaftaran nanti tanggal 19 ya, kita masih terus berjuang agar Pak Airlangga bisa jadi cawapres. Cawapresnya Prabowo. Cawapresnya Koalisi Indonesia Maju ya Pak Prabowo. Nggak mungkin pindah ke Ganjar. Ya kalau dibilang sama Pak Ganjar sendiri katanya sampai dengan pendaftaran nanti anything is possible ya kan. Pak Ganjar katanya bilang koalisi ini masih bisa berubah dan lain-lain gitu. Tapi saya tidak mau berandai-andai. Posisi kita saat ini kan seperti ini gitu. Nah apa yang bisa kita upayakan sesuai dengan situasi saat ini ya seperti itu. Sebagai politisi, Kristina refleksikan apakah koalisi-koalisi yang terbangun untuk capres-cawapres ini semata-mata sebuah koalisi akan kesamaan visi, kesamaan platform atau
koalisi kepentingan aja sebetulnya. Mau jujur nih, Ya jujur. kalau jujur sih sebetulnya ini terlihat. Makanya ini menjadi contoh yang saya sampaikan ke masyarakat gitu. Ibu, bapak ya tolong kalau pemilu nanti jangan berantem. Jangan jadi musuhan sama keluarga sendiri, sama tetangga dan lain-lain. Karena pada intinya yang pimpinan-pimpinan parpol ini semua bersahabat. Kita bisa lihat contoh langsung realnya ya saat koalisi ini. Betapa semuanya masih sangat cair seperti itu. Jadi perbedaan itu hanya ada di hari pemilu. Tapi sesudah itu semua everybody adalah teman gitu. Jadi ini yang kita sampaikan juga ke masyarakat. Ini jadi contoh juga sih. Jadi langsung contoh real yang bisa kita berikan ke masyarakat. Tapi koalisi terbangun karena transaksi. Bukan transaksi ya Mas ya. Jadi kan pasti dengan what do I have, what do you have. Kan nggak bisa nyalonin sendiri kalau yang bawah 20%. Itu udah perintah undang-undang gitu. Jadi kan mesti dicari ini siapa. Nah tentunya kan dari situ kan ada komunikasi, pasti dilihat juga kecocokan ya kan. Mungkin kalau sudah nggak cocok ya susah lah dipaksain juga. Nah jadi tapi di situ kelihatan kalau ternyata ya kecocokan itu ya bisa bisa dibentuk gitu ya. Jadi mungkin dengan komunikasi ya kayak saya sama Mas Budiman sekarang ngomong banyak panjang lebar kan mungkin habis kita keluar ternyata kita cocok ya Mas kan bisa kayak gitu. Bukankah kemudian koalisi atau politik itu hanya semata-mata who get what saja sebenarnya? Saya tidak di level itu. I'm not a chief ya, party chief gitu ya. Kalau saya sih melihatnya kami ini partai besar, ya kan. Jadi Golkar ini partai besar. Kami nyaman dengan Pak Erlangga Hartarto gitu ya. Dulu mungkin Mas ingat 2019 kami sempat kena masalah, tapi tenggat kami tetap keluar sebagai pemenang kedua ya kursi di parlemen. Nah sekarang ini kan kita punya sosok yang kita pikir proven lah gitu loh ya dengan apa yang dilakukan Pak Erlangga di Golkar selama ini. Kita punya Golkar Institute yang mentrain kader-kader kita soal kebijakan publik dan lain-lain. Jadi banyak hal yang kita pikir it's time gitu loh. Dan sayang kalau Pak Erlangga tidak dapat kesempatan karena pasti bakal banyak yang bisa dia kerjakan untuk Indonesia. Nah itulah yang menjadi dasar bagi kami untuk mengupayakan terus sampai nanti nih detik-detik terakhir agar Pak Erlangga bisa jadi cawapres. Nah kalau pengalaman 2019 kan persaingan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo kan begitu keras sampai terjadi polarisasi yang sangat tajam. Tapi kan kemudian kedua-duanya masuk dalam kabinet. Gimana Christina melihat fenomena itu? Waktu dulu saya agak surprise, to be honest ya, ketika melihat Pak Jokowi kemudian mengajak Pak Prabowo. Tapi dengan berjalannya waktu saya pikir ya mungkin itu memang cara yang baik ya, karena kan ya kita di atas mungkin kesel satu waktu saja gitu, tapi kemudian bisa duduk baik-baik, bisa bicara baik-baik. Tapi kan yang di bawah ini masyarakat kadang-kadang tidak gitu. Jadi saya rasa memang untuk merangkul setelah kontestasi selesai untuk demi kemaslahatan tujuan yang lebih besar untuk masyarakat ya, untuk bangsa. I think it's a good thing. Artinya bersaing dan kemudian bersanding. Kalau misalnya ternyata memang bisa dilakukan seperti itu, nggak ada salahnya juga. Dan kalau kita bicara soal koalisi di parlemen, ketika koalisinya besar, pastinya akan lebih mudah juga untuk mengambil keputusan. Makanya ini kan kemarin menjadi salah satu hal juga yang menyebabkan ada wacana untuk menaikkan parliamentary threshold gitu. Tapi kan kita nggak jadi revisi undang-undang pemilu karena COVID ya. Tapi ya itu karena semakin banyak partai ya pasti pengambilan keputusan akan lebih susah. Nah dengan adanya koalisi itu akan membantu juga untuk pengambilan keputusan. Fenomena 2019 di mana Pak Prabowo dan Pak Jokowi bersaing dengan sangat keras, tapi kemudian berakhir dengan keduanya bersanding dalam pemerintahan, ini bagus bagi demokrasi? In a way ya, konteksnya kan untuk menyampaikan pendapat, demokrasi, kemana? Arahnya kemana? Lebih ininya kemana? Iya, Mas lihatnya kan ini kan menjelaskan kalau bagi publik ya sudahlah. Ini kan ketika kemudian Pak Prabowo bergabung dengan pemerintahan ya sudah selesai. Itulah yang kemudian ditafsirkan sebagai transaksi dan negosiasi politik. Tapi pada sisi lain kemudian rakyatnya merasa ditinggalkan. Well, saya
prihatin kalau sampai merasa kemudian ditinggalkan ya. Tapi kalau kita lihat konteks yang lebih besar, polarisasi waktu itu kan kemarin itu kan dahsyat sekali gitu loh. Jadi itu sudah jadi ancaman sendiri untuk bangsa kita gitu ya. Nah ini menjadi jalan tengah untuk mempertemukan ya, untuk kembali menyambung. Jadi saya rasa kalau dalam hal itu nggak ada yang salah ya. Tentu kalau dilihat dari sudut lain mungkin ya ada yang merasa ditinggalkan, left out dan lain-lain gitu. Tapi kalau dalam kepentingannya lebih besar, politik ini kan kita selalu harus melihat kepentingan yang lebih besar gitu. You have to have a helicopter view gitu. Jadi nggak bisa hanya ngelihat dari satu sisi aja. Kalau diformalkan saja gimana? Artinya pemilu, ya sudah sekarang Mas Anies maju, Mas Ganjar maju, Pak Prabowo maju, setelah terpilih siapa pemilu semuanya masuk dalam pemerintahan. Ya kalau nanti ternyata akhirnya seperti itu ya siapa yang bisa bilang tidak? Tapi kan kita belum tahu juga kan. Nggak, ini kan kalau pengalaman 2019 begitu keras pertarungannya, sampai terjadi demo, sampai terjadi unjuk rasa di mana-mana, kan kemudian bersanding. Iya. Semuanya baik Pak Prabowo, baik Sandi, semuanya bergabung dalam menteri-menterinya Pak Jokowi. Kalau itu dipandang sebagai sesuatu yang bagus bagi demokrasi, kenapa ini tidak jadi formalkan saja? Katakanlah 2024 Mas Anies, Mas Ganjar, Mas Prabowo kemudian bersaing, terpilih siapa, udah semuanya masuk dalam kabinet. Kalau dibilang diformalkan berarti kan kita harus atur dalam suatu legislasi gitu. Saya rasa itu membatasi justru, ya kan? Iya dong. Itu malah terlalu jauh. Kalau Mas mau atur dalam undang-undang, barang siapa itu terlalu jauh. Itu justru malah menghilangkan ruang-ruang natural yang ada gitu. Tapi kalau setelah itu berjalan sebagai suatu proses, ya itu tidak masalah kan, tergantung kepada kandidat-kandidat ini. Tapi kalau kemudian kita punya itu kayaknya itu setback malah. Kok jadi kita mendikte bagaimana nanti pemerintahan ke depan harus dibentuk dalam suatu undang-undang yang dibikin oleh legislator dan pemerintah saat ini, yang enggak dong. Ya, atau sekarang kan susah mencari wakil presiden. Karena wakil presiden satu ya. Mungkin gak wakil presiden dibikin 4. Kayaknya enggak lah ya, terlalu banyak nanti kerjaannya enggak ada malah. Sekarang aja. Enggak, ini kan kerumitan terjadi. Itu kan karena presidensial threshold yang terlalu tinggi. Lalu kemudian negosiasi yang begitu susah. Belum lagi diganjal oleh Mahkamah Konstitusi yang juga tidak segera memberikan keputusan. Dan semuanya terbawa kepada injury time. Last minute nantinya. Dan semuanya menjadi tidak bisa diduga. Dan bagi publik ya nonton aja lah, kira-kira begitu. Gimana terhadap observasi itu? Observasi itu benar adanya. Ya tapi gimana ya Mas ya, emang seperti itu gitu loh. Tapi terus kalau kita mau mengatur secara formal harus seperti apa jalannya kan nggak bisa juga, ya kan? Kalau misalnya terlalu banyak juga, tadi kita bicara soal pengambilan keputusan ya di DPR. DPR ini lembaga politik, ketika terlalu banyak partai masuk juga itu akan sulit juga, ya kan? Mas bayangin kalau sekarang mungkin saya untuk satu pasal berantemnya cuma dengan beberapa orang gitu. Kalau terlalu banyak kan aduh kapan selesainya? Tadi Mas ngejer-ngejerin soal undang-undang ITE, apakah akan selesai tahun ini dan lain-lain gitu. Kalau terlalu banyak juga kan mungkin sulit. Ya kembali ke soal itu ya, saya rasa ini proses politik dan ini kan sah-sah saja, nggak ada yang salah sebetulnya, nggak ada yang dilanggar juga, ya kan? Cuman ya kita bisa ambil, kalau saya positive thinking aja, yang saya ambil adalah ini justru momen bagi saya untuk mengenalkan ke publik. Jangan ya sampai terjadi polarisasi lagi, karena sesungguhnya semua itu berteman kok, perbedaan hanya pas hari H aja. Oke. Yang juga sering terjadi itu kan terjadi diskoneksi aspirasi antara yang dipercakapkan elit gitu. Ya percakapan ada yang naik kuda, ada yang makan bakso, ada yang makan bakmi, ya. Ada yang ngomongin ngasih burung warna hijau dan warna merah gitu kan. Tetapi realitas kebanyakan yang dia rasakan oleh publik ya, apakah itu pungli yang masih merajalela, cuaca yang makin panas, harga beras yang makin mahal, kenapa itu tidak tertangkap dalam wacana elit? Pastinya tertangkap ya, tapi itu kan tugas menjadi pemerintah saat ini. Dan kemudian siapapun yang akan maju, ini kan pastinya juga menyusun program dong. Berdasarkan program itu kan bukan sesuatu yang mengawang-awang. Program itu kan seharusnya menjawab permasalahan real yang ada gitu. Jadi sebetulnya apa yang Mas bilang tadi menjadi masukan untuk siapapun yang akan nanti maju untuk mengadres itu, untuk mencari solusi. Dan bagi kita nih, saat ini misalnya kita sebagai penonton ya kita melihat gitu. Siapa kira-kira yang punya tawaran proposisi solusi yang paling make sense ya, yang paling bisa menjawab hal-hal yang jadi kekhawatiran bersama tadi. Tapi meskipun
namanya janji kampanye, campaigning and governing totally different ya. Enggak sih, kalau saya makanya kalau sebagai ini back to me ya, saya memberikan sesuatu yang realistis gitu, yang memang bisa saya kerjakan gitu. Jadi saya bukan bilangnya visi misi karena anggota DPR tidak punya visi misi, tapi kita punya fokus perjuangan, fokus program yang akan dilakukan. Nah itu memang saya tailor based on apa yang saya temukan ketika saya running pertama kali 2018 kan kita udah kemana-mana nih Mas, ketemu orang segala macam dan bisa mikir lah kira-kira ini loh yang dibutuhkan. Dan setelah itu kita bikin program, setelah kita duduk ya kita lakukan itu, nggak sulit sebetulnya karena bukan sesuatu yang bukan tidak bisa dilakukan oleh seorang anggota DPR. Kalau Christina menjadi anggota DPR yang mewakili Dapil Jakarta 2, Selatan, Pusat dan Luar Negeri, apa sih yang dijanjikan oleh Christina kepada suara-suara di Dapil Jakarta 2? Yang pertama akses. Jadi mereka benar-benar punya wakil yang mereka bisa hubungin. Tentunya hubunginya bukan untuk cari pekerjaan atau untuk membantu dalam hal ini ya keuangan all the time. Enggak Mas, tapi dalam hal akses bahwa suaramu itu tidak akan berhenti ketika memilih saya gitu. Tapi akan ada kontinuitas, saya akan tetap bisa dihubungin. Bukan mendadak baik ya? Enggak. Memang naturally baik. Dan itu di-maintain selama ini. Makanya ini juga sesuatu test case juga sih Mas. Kalau mau jujur ya, saya pengen lihat gitu apakah ini akan ada signifikansinya. Terutama tadi saya bilang soal luar negeri, yang selama ini masyarakat di luar negeri kan kecewa karena hanya didekati saat pemilu gitu. Nah ini kan hubungan kita bangun terus dan mereka continue. Kayak sekarang nih ada satu ABK di Papua Nugini yang lagi perlu dipulangin, hal-hal kayak gitu kan butuh sinergi antara saya dengan perwakilan kayak gitu. Nah ini nanti kita lihat apakah hal-hal seperti ini yang memang kita janjikan dari awal dan kita penuhi itu akan berbuah atau akan ada resultnya. Artinya menjanjikan always connecting with the people. The people that you represent. Itu akan diperjanjikan oleh mereka. Itu sudah dilakukan, itu janji 2019, itu sudah dilakukan selama ini dan akan terus sampai Oktober 2004 dan hopefully kalau nanti masuk lagi ya itu terus dilakukan. Oke. Tapi pemilunya jalan kan? Maksudnya? Kalau sampai sejauh ini saya jalan deh Mas. Jalan. Jalan. Iya, artinya kan sekarang udah berapa? 130 hari ya. 130 hari itu something gitu. Cawapresnya belum ada, ya kan? Kan tanggal 19, deadline-nya 25, masih bisa lah, enough time. Oke, ya. Misalnya terbayang nggak sih bagaimana kerumitan dari penyelenggara pemilu untuk menyiapkan kertas suara, ya kan, kertas suara untuk DPR, ya untuk kalau presiden gampang kan, tinggal 3 pasang gitu. Tapi kalau masuk ke DPR itu kan variasinya begitu banyak ya. Ada 84 dapil. Ya. Dan itu kan dicetak 240 juta tambah 10% gitu. Dan gregetnya belum kelihatan gitu. Aku kan di Komisi 1, jadi tidak KPU, tapi dari pembicaraan dengan teman-teman kan kalau di Badan Legislasi kan kita multi komisi nih Mas. Jadi kan kalau bicara-bicara pasti ini dong. Dan saya tidak menangkap ada kekhawatiran dari teman-teman Komisi 2. Jadi yang Mas tadi observasi itu, saya tidak lihat itu dari teman-teman Komisi 2 to be honest. Tapi kan tidak dilihat, tapi kan pernah Ketua MPR dalam sebuah acara mengatakan kita perlu mencarikan pintu seandainya pemilu ini tidak bisa dilaksanakan. Ya Ketua MPR ini kan progresif ya kayaknya ya, memikirkan hal lain gitu ya, kayak apa haluan GBHS gitu kan, terus apalah dan ini. Ya saya rasa itu wacana yang sebagai seorang Ketua MPR mungkin mesti berpikir lebih daripada saya sebagai anggota DPR biasa. Gitu. Jadi ya fine aja lah Mas. Tapi intinya ini kan yang day to day dealing ini kan teman-teman di Komisi 2. Dan saya belum menangkap gitu sampai wah ini ada masalah atau apa gitu. Belum ada sama sekali. Belum ya? Ya mudah-mudahan semuanya sesuai jadwal. Saya ingin tahu Christina sebagai anggota Komisi 1 yang tentunya membidangi luar negeri, ya, membidangi juga urusan intelijen juga gitu. Andi Wijayanto, Gubernur Lemhanas pernah mengatakan bahwa intervensi asing dalam pemilu sangat-sangat terbuka yang terjadi di tengah pertarungan geopolitik antara China dan Amerika. Pasti semuanya punya kepentingan. Sebagai member of parliament ya juga membidangi luar negeri, gimana Anda melihat sinyalemen dari Gubernur Lemhanas?
Saya tidak melihat langsung kalau dibilang tadi benar-benar nyata terlihat itu, saya tidak melihat itu gitu, dan saya di Komisi 1 gitu. Saya harap bukan saya yang salah ya, karena di bidang saya harusnya tahu gitu. Tapi kalau misalnya negara-negara asing itu berusaha untuk boleh dibilang mengenal atau dekat dengan kandidat-kandidat, itu memang pasti mereka lakukan, ya kan? Karena kan mereka juga punya kepentingan di sini, mereka berbisnis juga dengan Indonesia, ada hubungan bilateral, ada banyak-banyak hal lain yang mesti diperhatikan. Jadi kalau dalam konteks itu saya rasa fine-fine saja untuk mereka menjalin hubungan dengan calon-calon ini gitu. Tapi sejauh, dan mungkin kan mereka pikir ya, mungkin ada satu calon yang bisa lebih nyambung istilahnya, jadi mungkin potensi kerjasama bisa lebih ini. Mungkin ada satu calon yang akan hesitate, yang akan mungkin bahkan menyetop apa yang sudah terjadi selama ini. Jadi itu sih dalam konteks mengamankan kepentingan ya, kepentingan mereka. Tapi kalau memang inline dengan kepentingan kita juga, ya saya nggak melihat ada hal yang salah. Tapi ketika mereka mau intervensi lalu untuk ini, nah itu tentu suatu problem, dan kita juga perlu antisipasi juga gitu ya. Tapi kalau dalam itu terlalu jelas seperti apa, kan kalau misalnya bentuknya apa, kalau sumbangan itu kan sebetulnya diatur kan, kelihatan gitu. Jadi asing ini mau masuk dalam seperti apa gitu. Asing, Pak Andi ini kan memang ya ini juga, dia kadang-kadang berpikir jauh juga ke depan. Kayak kemarin soal angkatan cyber ya kan, dia bilang kita harus, Lemhanas ini adalah think tank buat presiden. Jadi hasil kajian Lemhanas itu juga nggak pernah nyampe ke DPR gitu ya. Ini yang kadang-kadang saya agak kesel juga gitu, karena saya sangat ingin membaca kajian-kajian mereka gitu. Nah jadi kalau soal angkatan cyber, dibilang di Singapura itu sendiri kan baru dibentuk Maret kemarin. Jadi masih is too soon for us untuk bilang ini efektif harus dilakukan. Jadi mungkin wacana-wacana gitu untuk sebagai wacana dieksplor itu bagus ya. Kita kan harus melihat, nggak boleh juga tertutup nggak mau ngeliat kanan kiri gitu. Tapi ya dan again tentu harus dilihat juga kita siap apa enggak. Kayak BSSN aja kan anggarannya juga masih challenging banget gitu. Di TNI juga ada unit cyber sendiri, ada juga di mana-mana, di polisi juga ada. Kalau kemudian kita harus membentuk angkatan cyber sendiri, kayaknya terlalu dini juga wacana itu digelontorkan. Tapi kalau sebagai exercise ya, kemungkinan monggo silakan. Presiden nanti kan bisa menyampaikan ke kita. ya salah satu representasi dari kekuatan asing kan muncul dalam perusahaan-perusahaan teknologi. Apakah itu TikTok, apakah itu kemudian IG, apakah itu apapun, ya semua orang juga sudah tahu bagaimana kemenangan Bongbong di Filipina. Itu kan juga karena pengaruh TikTok yang mengatur algoritmanya dan kemudian menyihir generasi-generasi the first voter gitu. Bukankah itu juga berpeluang terjadi di Indonesia? Bisa, tapi kemarin KPU sudah ada penyampaian, katanya kalau untuk iklan-iklan itu katanya dibatasi satu hari itu satu kandidat hanya bisa 30 second kalau nggak salah, dan itu hanya bisa satu kali. Jadi dari sisi frekuensi saya rasa cukup ini ya, kalau memang ada batasan-batasan seperti itu. Jadi nggak terus-terusan bisa diaplikasi di bus macam. Tapi kan KPU tidak punya tangan untuk menjangkau algoritma yang disusun oleh TikTok yang akan mengatur berita apa yang bisa masuk, berita apa yang tidak bisa masuk. Ya itu hal yang menarik. Kalau gitu kita ngomongin soal judi online aja yang saya pengen pemerintah atur. Oke, gimana judi online? Ya jadi ini wacana, kita kan lagi bahas undang-undang ITE. Nah terus kan memang di masyarakat ini kan selalu menyampaikan gitu, judi online gini-gini, baca media juga kan semua kasus-kasus ekstrim lah ya yang terjadi gara-gara judi online. Jadi terbersit lah dalam pikiran kita, di teman-teman di Panja nih, di Komisi 1. Masa nggak bisa sih mereka atur gitu, jadi biar paparan-paparan judi, nggak hanya judi online, juga pornografi, itu tidak masuk ke gadget kita gitu. Apalagi kan sekarang anak-anak SD yang jadi korban segala macam. Saya wacanakan, kita bahas dalam rapat, pemerintah memang awalnya sedikit reluctant gitu ya, mungkin kalau secara implementasi mungkin sulit atau apa nggak tahu lah. Tapi kan intinya ini ada kayak sesuatu solusi yang bisa kita coba, ya pikirin dulu gitu kan, kita cari tahu jalannya. Di rapat kita angkat, tapi Pak Menteri kan malah ngomong apa kemarin itu soal memajaki judi online, ini jadi blunder deh. Nah itu sebenarnya salah satu ini Mas, kenapa rapat pembahasan Undang-Undang ITE itu dilakukan secara tertutup. Karena banyak sekali hal-hal yang dieksplor, yang kalau misalnya publik dengarnya sepintas-sepintas aja, atau kemudian mungkin media coplek-coplek dikit lalu digabungin, itu bisa jadi blunder. Judi online ini kan sudah lama ada. Dan itu juga semua orang tahu itu menjadi sumber pembiayaan ya bagi siapapun, termasuk bagi politik. Tapi sekarang setelah terjadi pergantian menteri, baru semua teriak dan membicarakan judi online.
Enggak sih, udah dari kemarin-kemarin kan sebetulnya kalau kita sih teriak-teriak itu saya ingat banget saya lihat saya lihat media, liputan media saya Christina Aryani judi online, saya dari 2021 udah ngomong itu. Jadi bukan karena pergantian menteri. Ya oke, tapi kan itu kan bukankah kemudian judi online itu kan yang membiayai menjadi dana operasi dari sejumlah lembaga? Apakah itu verified, Mas? Ya nggak tahu. Nah Itu makanya sebagai kalau sebuah kita nggak spekulasi. dan again kan itu kan hearsay, berarti kan sesuatu yang kita dengar, tapi apakah itu terverified atau enggak? PPATK memverifikasi itu benar ada sumbernya kemana? Sebetulnya kalau pemerintah mau ya bisa. Ini kan emang jadi tugas atau tupoksinya pemerintah lah ya kan, mereka yang bisa masuk situ. Tapi kalau kita kan menyuarakan dan kita melihat, kita exploring apa sih yang mungkin dilakukan gitu. Tadi untuk mencegah paparan bisa nggak sih ada self filtering dari platform, jadi itu tidak bisa masuk ke masyarakat. Ada dua orang, ada orang yang memang pengen berjudi, nah itu kan dia cari websitenya atau apanya aplikasinya, nah itu kita nggak bisa stopin. Tapi ada orang yang tidak mau, tapi karena ini lewat terus ya kan Mas bicara tadi soal algoritma dan lain-lain, akhirnya dia mencoba sekali. Dan sekarang dengan deposit yang sangat kecil 10.000, saya diinform kemarin, ya akhirnya dia main sekali, menang dan lain-lain, akhirnya ketagihan dan udahlah itulah ujung nestapanya terjadi. Nah kita kan mau tolong orang-orang seperti ini. Terus? Nah what can we do gitu? Apakah kita bisa menyetop paparannya? Dulu katanya ada soal self filtering itu untuk konten-konten yang berbau terorisme, jadi kayak bikin bom dan lain-lain. Nah itu katanya pernah dilakukan dan bisa. Ya udah, kenapa kita nggak coba untuk judi online dengan pakai metode itu? Tapi Dirjen Aptika kemarin sudah akhirnya setuju dengan saya dan dia bilang oke Bu, kita akan explore, kita akan lihat ya secara teknologi apa-apa saja yang bisa kita lakukan supaya itu bisa kita wujudkan. So that's one good thing kalau ini berhasil lolos. Kapan akan bisa selesai? Ini kan sebetulnya sudah terakhir-terakhir ya, tapi kita sudah masuk masa reses, nanti kita masuk lagi Oktober akhir 31, ya seharusnya sih satu masa sidang udah selesai, karena pasal-pasal yang lain juga udah, ini revisinya jadinya terbatas Mas. Tadinya saya mewacanakan kalau bisa sekaligus disisir semua gitu ya yang bermasalah, tapi ya itu tadi karena tekanan publik juga inginnya ini cepat selesai dan lain-lain, kayaknya hanya terbatas dengan beberapa tambahan. Oke. Saya ganti ke tema lain. Saya baca wawancaranya Christina dengan suatu portal yang mengatakan mimpi seorang legislator perempuan gitu, atau mimpi seorang anak bangsa. Gitu. Apa sih sebetulnya mimpinya Christina soal bangsa ini? Kalau dibilang mimpi dan sebetulnya kan kita lihat ya equality lah ya. Kita nggak bilang equality dalam pengertian semua orang harus kaya raya, enggak, jelas enggak. Tapi hal-hal basic aja lah. Sakit bisa mengakses kesehatan, layanan kesehatan, bisa makan, ya kan, bisa menyekolahkan anak-anaknya. Karena nggak bisa, ini saya bukti nyata untuk ini ya. Kalau kita nggak sekolah Mas, opsi kita pasti terbatas. Tapi dengan bisa, karena itu saya ambil S1 hukum kan saya bisa jadi tiba-tiba mikir, saya mau jadi anggota DPR. Dan itu mimpi yang akhirnya bisa saya kejar, bisa diwujudkan gitu. Jadi ya kita harus membuka peluang lebih banyak anak-anak di luar sana agar mereka bisa bermimpi. Jadi hal-hal basic itu tentunya sesuatu yang penting ya, soal pendidikan, akses kesehatan. Ini tugas eksekutif tentunya, tapi legislatif harus memastikan ya dan mengambil keputusan-keputusan bersama pemerintah agar ini semua bisa jalan. Tapi kalau mimpi Christina Aryani, seorang legislator dari Golkar soal Indonesia katakanlah 100 tahun akan jadi seperti apa? Kalau 100 tahun saya belum mimpi jauh gitu loh. Ketika 17 Agustus 2045. Kesejahteraan. Bayangannya. Kalau key-nya sih sebetulnya keyword-nya ya pasti kesejahteraan. Jadi kan iya, jadi kita kan pengen lihat ya semua orang ya itu semua orang bisa memenuhi kebutuhannya tidak dalam hal yang bombastis ya, tapi dalam hal-hal yang real lah. Kayak dia mau berobat dia harus bisa, kayak dia mau makan dia harus bisa, tapi tidak dalam hal yang apa namanya yang bombastis tadi gitu. Nah hal-hal itulah yang perlu sebetulnya kita bisa gimana sih caranya supaya ini bisa disediakan. Tapi tentunya saya tidak terlalu setuju juga dengan konsep bantuan sosial ya sebetulnya ya, karena ini menjadikan masyarakat juga ini ditemui ya Mas ya di bawah gitu ya. Jadi mereka tuh mikirnya ya is the right gitu. Jadi right adalah untuk menerima bantuan sosial. Nah padahal kan sebetulnya kalau sebagai pemerintah harus berikan pancinya, kailnya gitu. Jangan hanya kasih ikannya aja. Nah ini juga jadi salah satu tantangan tugas pemerintah sebetulnya. Jadi membayangkan Indonesia 2045 adalah masyarakat yang kemudian sejahtera, bisa mengakses semua kebutuhan-kebutuhan pokok. Paling tidak itulah, paling tidak. Kalau punya nggak sih benchmark negara mana yang memang itulah menjadi kira-kira cita-cita ideal sebuah negara yang dibayangkan oleh seorang Christina Aryani?
Kalau kita ambil beberapa negara di Eropa ya, maksudnya kan tidak ada tuh orang yang tidak bisa mengakses layanan kesehatan gitu. Jadi dalam hal itu sedih loh Mas, kalau kita sakit terus kita nggak bisa berobat, itu sedih banget ya. Jadi, nah dalam hal seperti itu menarik untuk bisa dijadikan benchmark. Lalu soal ya bantuan ya jangan hanya dari bantuan sosial aja, tapi ya itu mungkin ya kesempatan kerja yang lebih banyak, which is saya sangat mengerti tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, berapa banyak sih BUMN yang kita bisa punya dan lain-lain gitu. Tapi yaitu akses untuk berusaha, bantuan agar UMKM bisa mandiri dan lain-lain. Itu menjadi salah satu hal yang pemerintah perlu turun tangan. So far sih udah ada KUR ya, yang 400 triliun nilainya untuk tahun ini dan belum semuanya terabsorb gitu. Nah itu merupakan kail-kail, tapi nggak bisa hanya sampai situ aja, mesti ada pendampingan dan lain-lain. Biar kita bisa mencetak lebih banyak lagi orang-orang mandiri yang tidak hanya mengakses bantuan. Christina kan sering ke luar negeri dan melihat, nah observasi Anda soal negara ini, nation state itu kira-kira kalau diproyeksikan di negara mana? Saya tidak bisa bilang this is the ideal country gitu ya, karena ternyata Amerika Serikat juga problemnya banyak banget gitu ya. Jadi belum ada yang ya mungkin kalau kayak Swedia itu menarik ya. Scandinavian country. Iya, mungkin itu menarik kali. But then again saya harus lebih deeper ya untuk tahu apa sih jeleknya mereka juga gitu. Tapi kalau saya lihat dari observasi sekilas aja kayaknya mereka menarik gitu. Ya, jadi banyak orang yang juga merefer kepada negara-negara Scandinavian country ya, yang memang mengarah kepada welfare state, negara kesejahteraan, yang semuanya akses pendidikan, akses kesehatan itu kemudian terjaga. Yang juga mereka mungkin tidak tahu adalah sistem taxation-nya, sistem pajaknya begitu tinggi. Ya kan to finance that kan? Ya, to finance kan membutuhkan itu gitu. Nah, ini satu hal yang sebuah dream tentunya tidak ada yang salah bahwa menciptakan bahwa Indonesia menjadi negara kesejahteraan, negara yang sejahtera, tetapi konsekuensi sistem perpajakannya begitu besar. Kalau pertanyaan saya adalah masalah apa sih yang sebetulnya yang paling hakiki ya yang dihadapi oleh bangsa ini, yang dirasakan oleh Mbak Christina Aryani? Apa sebenarnya masalah bangsa yang katakanlah ini seharusnya bisa bergerak lebih cepat gitu, tapi terus kemudian tidak bisa bergerak lebih cepat. Kendalanya pada apa sebetulnya? Wah, ini banyak ya. Kalau yang paling real ya, akses ya, kesempatan. Jadi banyak anak-anak muda yang misalnya, contoh nih ya, mereka mungkin kuliah, tapi habis itu mereka nggak bisa bekerja. Nah ini jumlahnya tambah banyak. Nah, jadi kan mungkin perlu ada pendampingan atau kayak coaching atau apa. Jadi mereka tuh bisa mengambil jurusan yang memang betul-betul dibutuhkan. Kayaknya seperti itu hal-hal sepele kelihatannya kan. Kita kan bilang kenapa nggak riset aja sih dulu gitu. Tapi ternyata masih banyak orang yang kita temui yang nggak bisa. Padahal dengan dia bekerja, dengan dia sekolah dan lain-lain kan taraf hidupnya bisa meningkat. Dia bisa bantu keluarganya dan lain-lain. Itu satu hal. Jadi mungkin perlu lebih banyak kayak inkubator kali ya dari pemerintah ataupun dari swasta yang bisa membantu anak-anak ini. Lalu kalau untuk perempuan saya pikir UMKM itu harus terus didorong ya. Karena itu bisa membantu mereka juga. Itu satu. Mungkin itu sih Mas yang paling ini. Kalau soal demokrasi kan so far ya sudah boleh dibilang oke lah. Kita sejak 98 itu kan sudah banyak sekali peningkatan. Ya mungkin masih ada 1-2 perbaikan tapi tidak terlalu masif ya. Artinya gimana kalau pada sistem pendidikan? Sistem pendidikan ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat, to be honest gitu ya, sistem yang ada saat ini. Saya belum terlalu dig deeper terhadap itu ya, karena itu di Komisi 10 juga isu, kita kan nggak bisa Mas mempelajari semua isu teman-teman. Tapi yang real jadi masalah, nah itu kan kita baru pelajarin gitu, nih ada apa sih masalahnya. Soal guru juga kan masih banyak juga, saya dapat masukan, katanya guru-guru swasta sekarang banyak meninggalkan swasta untuk bergabung ke negeri, jadi swasta kekurangan guru. Nah hal-hal kayak gini kan juga perlu dicarikan solusinya. Tapi I'm a firm believer kalau pendidikan itu bisa mengubah sesuatu, karena itu terjadi sendiri pada saya. Ya, tapi kan isu soal pendidikan dan kita akan melangkah kepada 4.0 atau 5.0, sementara IQ orang Indonesia rata-rata 78. Sementara anggaran pendidikan begitu besar. Nah, itu yang mungkin satu masalah yang dihadapi. Tidak ada korelasi antara anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah dengan DPR dengan result dari itu gitu. Itu yang jadi problem. Oke, tapi kalau tadi soal tantangan ya, tidak ada link and match antara orang yang lulus sarjana kemudian mau kerja seperti apa. Tapi kalau dari sisi ancaman terhadap NKRI,
Christina sebagai legislator melihat apa yang menjadi ancaman sebetulnya? Ancaman yang real, sebetulnya saya tuh gemes dengan Papua ya. Papua, oke. Jadi ini kok sampai sekarang nggak selesai gitu. Jadi kadang-kadang saya juga wondering ini nggak bisa selesai kenapa sih? Jadi kalau Panglima TNI dulu Pak Andika bilang ya, saya ngomong ini kenapa sih nggak bisa selesai? Memang susah Mbak, karena medannya beda. Itu ini nggak kayak Timur-Timur. Saya udah ke Timur-Timur dan saya lihat memang jauh sih Mas kalau dibandingin dengan Papua gitu. Tapi kan ini kan menjadi rongrongan berapa banyak orang Indonesia yang meninggal kan untuk mengurusi ini dan ini nggak selesai-selesai. Jadi waktu kemarin itu sempat ada perpres pelibatan terorisme yang mana sebetulnya bisa melibatkan TNI untuk melakukan ini di sana, tapi ini belum berjalan gitu ya, ada resistansi lah dari beberapa pihak gitu. Padahal kan ini isu yang harusnya bisa diselesaikan. Pendapat saya sih ini harus selesai lah Mas, nggak bisa kayak begini terus gitu ya. Ya, Karena tapi apa akar masalah dari Papua yang sampai sekarang tidak pernah selesai? kalau saya berdasarkan masukan, ini kan katanya sudah generasi keberapa gitu ya. Jadi yang udah nggak ada hubungannya dengan yang dulu katanya. Jadi sebetulnya sudah bisa ditarik itu dari pandangan dari beberapa orang. Tapi ya ternyata kok sulit banget gitu sampai sekarang. Apa yang dilakukan Pak Jokowi kan kalau untuk pendekatan kesejahteraan kan kayaknya sudah cukup lah ya. Dana otsus juga kan naik terus gitu. Nah mungkin ini salah sasaran, itu juga kita dengar kan. Jadi yang masuk berbagi-bagi tapi tidak real masuk ke bawah, kelihatan menjadi result. Nah, jadi masih banyak challenges sih kalau di Papua. Tapi saya sangat ingin melihat Papua selesai. Tidak bisa selesai atau memang dibiarkan supaya tidak selesai? Itu pertanyaan yang harus kita tanyakan bersama-sama. Ya, hampir semuanya berkeinginan menyelesaikan Papua, tapi sampai sekarang Tidak selesai-selesai. selesai. Sementara dana otsus yang begitu besar dan kemudian juga ya belum selesai juga gitu loh. Jadi kan kalau dari Papua. kesejahteraan kayaknya itu sudah kita lakukan ya kan, untuk arah ke sana udah kita berikan. Tapi banyak katanya penyalahgunaan juga di sana. Katanya mentalitinya different gitu. Jadi tidak bisa diambil rata, apa yang kita bisa terapkan di sini belum tentu bisa diterapkan di sana. Ya tapi kan perlu dicari lah jalannya gimana. Oke. Selain Papua apa lagi yang potensial problem yang dihadapi oleh bangsa ini? Ya kalau geopolitik ya kita bicara soal Laut Cina Selatan, kalau tensinya meningkat ya tentu kita akan ada spill efeknya ke Indonesia. Dan terus terang kalau misalnya sampai terjadi sesuatu, kemarin kita kan nggak pernah mikir akan ada perang Mas, ya kan? Ukraine. Iya, sejak saat itu kan everybody jadi bingung gitu kan, oh ternyata bisa loh terjadi perang gitu kan. Dan sampai sekarang nggak selesai. Dan sampai sekarang nggak selesai. Nah jadi ya itu bisa jadi satu challenges juga ya, kalau misalnya sampai terjadi sesuatu di sana dan ada spill efeknya ke kita, nah itu juga kita mesti mulai antisipasi. Perang Ukraine dan Rusia kan menandakan bahwa semua peranata internasional juga tidak bisa bekerja. Ternyata. Tidak bisa bekerja. Dan ini membutuhkan analisis baru soal kemudian situasi Indonesia dan global. Dan sama ini juga belum muncul gagasan-gagasan bagaimana Indonesia apakah tetap akan non-blok seperti yang sekarang atau dengan sistem multipolar yang seperti itu. Kan jadi waktu itu juga sempat saya angkat gitu, apakah bebas aktif ini masih relevan dengan keadaan saat ini gitu, apakah akan lebih baik bagi kita jika taking a side gitu ya, apakah itu akan bisa mendatangkan lebih banyak ini, mari kita kaji. Tapi pemerintah masih firm ya kalau bebas aktif sesuai arahan Pak Presiden adalah posisi yang paling baik bagi Indonesia saat ini. Indonesia mendapat keuntungan dengan relasi yang bisa dibentuk dengan berbagai pihak, jadi masih ke situ sih, dan kajiannya saya rasa ya dari benefit pemerintah merasa ini yang paling baik untuk saat ini. Tapi ya seperti kita lihat tadi tensinya terus meningkat ya, jadi ya mungkin juga sudah mulai mesti dipikirkan gitu loh. Oke. Yang terakhir, kalau Mbak Christina lihat siapa sih sebenarnya yang menjadi idola gitu atau tokoh politik di dalam maupun di luar negeri yang menjadi panutan atau yang menjadi rujukan? Di luar negeri siapa? Tokoh seperti apa yang menjadi idol? Atau semuanya sama? Wah saya jadi malu nih. Nggak ada Mas. Nggak ada? Nggak ada yang jadi tokoh atau rujukan atau idol, saya nggak ada sama sekali. Kalau di dalam negeri? Nggak ada juga. Jadi saya jalan ya by doing aja gitu. Apa yang saya pikir is the right thing to do gitu ya. This is my integrity, ya saya jalanin aja. Jadi kalau dilihat siapa sih yang mau jadi, saya mau jadi seperti itu, saya kepengen kayak begitu, enggak ada sih Mas. I'm quite happy with myself gitu at the moment ya. Dan apa yang saya jalankan sejalan dengan emang apa yang saya ingin perjuangkan. Jadi belum ada soal idola-idola itu. Bahkan kalau milenial kan mengidolakan K-pop gitu. Ya jelas aku nggak modal K-pop, nggak paham. Enggak, di milenial dan milenial kadang-kadang
dia tidak menemukan hero. Oh, that's why ya. Dia akhirnya lari kepada K-pop, lari kepada sesuatu yang di luar Indonesia, dan bisa saja kemudian dia tidak kenal siapa itu Imam Bonjol, dia kenal siapa itu Diponegoro. Tuh kalau Mas ngomong kayak begitu, kelihatannya problem kita jadinya banyak banget. Banyak problem sehingga kalau saya ditanya mengapa saya membuat wawancara ini, Mbak Christina, ini mungkin wawancara yang ke-130 yang saya lakukan ya untuk mengkonstruksikan mimpi soal Indonesia dengan too many problem gitu. Dan saya berharap calon-calon presiden itu memikirkan problem kebangsaan itu. Jadi bukan mikir dalam semau dia ya, ingin begitu, ingin begini. Masalahnya bukan di sana gitu. Nah, ini yang jadi satu isu besar gitu, sehingga terhadap semua teman-teman ngobrol saya selalu menanyakan 4 hal yang pokok itu. Dreammu apa sebetulnya? Dan ternyata dreamnya bisa berbeda-beda gitu loh. Nah, itu yang jadi satu isu. Tapi anyway, selamat berjuang ya sebagai calon anggota legislatif. Jadi banyak sekali komitmen dari Christina Aryani adalah tidak mungkin kalau Anda mem-WA dia, WA-nya nginep ya. Jadi kalau ada aspirasi para pekerja migran di luar negeri, ya ada wakil namanya Christina Aryani, sehingga kalau ada keluhan-keluhan ya disampaikan ke WA-nya. Atau kemana lagi sih? Enggak, sebetulnya lewat medsos, Mas. Karena saya kan nggak mungkin tiap menit mantengin HP. Tapi lewat medsos itu pasti saya jawab sendiri. Oke. Ya, itu komitmen dan janji ya. Yang sudah dilakukan Yang selama sudah ini. dilakukan dan akan terus dilakukan. Ya, akan terus. Oke, Mbak Christina, thank you ya. Mas. Makasih ya. Makasih. Sambil minum. Oke, makasih. Melihat bagaimana sih pelaksanaan dan persiapan pemilu 2024. Regularitas pemilu yang dilaksanakan di Indonesia itu 5 tahunan.